Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa di kesempatan kali ini. Salam dan sholawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, diampuni dosa kita, disehatkan jasmani dan rohani kita, dipanjangkan umur kita, diberikan rezeki yang penuh keberkahan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehadiran malaikat di rumah pasti kita idamkan, karena kita tahu malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang suci, yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah jika malaikat hadir di dalam rumah kita. Kehadiran malaikat di rumah kita pasti membawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun malaikat tidak asal hadir ke rumah kita tanpa adanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh penghuni rumah. Rumah yang dihadiri malaikat pasti di dalamnya diisi dengan kebaikan-kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri rumah yang sering didatangi malaikat, di antaranya: 1. Rumah yang sering dipakai berzikir. Dengan berzikir menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapat perlindungan dan pendampingan dari malaikat. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir, maka malaikat akan berkumpul dan memberi rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah, kecuali mereka dikelilingi malaikat dan diliputi rahmat. Dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, rumah yang dijadikan tempat sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama bagi seorang muslim, dan rumah yang dijadikan tempat sholat akan memberi ketentraman bagi penghuninya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, dan jika hendak sholat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula dengan rumah yang pemiliknya selalu melaksanakan sholat, juga akan membuat malaikat senang datang berkunjung. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Yang ketiga, rumah yang digunakan membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan membaca ayat-ayat suci Al-Quran akan dihadiri malaikat dan ditinggalkan oleh setan-setan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin radhiyallahu, Rasulullah Shallallahu bersabda,
yang artinya, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya, dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikan, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita cara menjaga diri dan rumah kita dari setan, seperti saat memasuk ke dalam rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan sebelum makan membaca Bismillahirrahmanirrahim, agar kita dan rumah kita dijauhi oleh setan. Yang keempat, rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah ada yang tugasnya untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku. Hadis riwayat Nasa'i. Dan para malaikat tersebut jika mendapatkan orang yang bersolawat, mereka akan menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkahan yang berkali lipat untuknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, kalau orang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu, hendaknya dilakukan meski sedikit atau banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Yang kelima, rumah yang sering dikumandangkan azan. Azan dipergunakan sebagai pemberitahuan sudah memasuki waktu sholat, dan juga ada keutamaan-keutamaan lainnya. Di antaranya adalah mengusir jin dan setan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada salahnya bagi kita jika mengumandangkan azan di dalam rumah kita sendiri, dan azan yang dikumandangkan akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita, dan tidak terkecuali pula para malaikat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi beberapa ciri rumah yang sering didatangi malaikat, dan semoga rumah kita salah satu rumah yang mendapatkan limpahan rahmat, keberkahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bisa menambah wawasan kita, menambah ilmu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.